Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Nongkrong. Bayang gini bro, suatu kebenaran tapi yang pegang cuma sedikit orang. Di sisi lain, rame banyak orang, barisan panjang tapi di atas kebatilan. Ayo, lo pilih yang mana? Coba lo drop komen di kolom komentar. Lalu biasanya keluar kalimat sakti nih, yang ikut kami banyak, berarti kami yang paling benar. Kan biasanya yang dituduh merasa paling benar, merasa paling surga, merasa paling sunnah, itu kan manat salaf. Kok sekarang merasa paling benar gara-gara merasa paling banyak? Pertanyaannya sekarang adalah Sobat Nongkrong, memangnya di dalam Islam kebenaran itu diukur dari jumlah? Kalau mayoritas selalu benar, kenapa Allah justru berkali-kali mengingatkan dari mengikuti kebanyakan manusia? Disinilah banyak orang kepleset pelan-pelan dalam beragama, Sobat Nongkrong. Karena mereka menyangka rame itu berarti lurus. Mayoritas berarti selamat, sedikit berarti menyimpang. Padahal Islam nggak pernah ngajarin ngukur suatu kebenaran memakai angka atau jumlah. Dan hari ini Sobat Nongkrong kita bakal membongkar beberapa kesalahan besar nih. Yang pertama adalah salah paham tentang as-sawat al-a'dham. Yang kedua, salah kaprah tentang al-jamaah. Yang ketiga, bahayanya menggantungkan kebenaran pada jumlah manusia. Sebagian orang berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jika kalian melihat perselisihan, maka ikutilah as-sawat al-a'dham. Lalu muncullah klaim sepihak nih sama nongkrong, kamilah yang paling banyak. Kami jamaah terbesar, berarti kami adalah as-sawat al-a'dham. Masalahnya bukan di hadisnya Sobat Nongkrong, tetapi masalahnya adalah di dalam memahami hadis tersebut. Karena para ulama tidak pernah memaknai as-sawat al-a'dham cuma soal jumlah Sobat Nongkrong. Dari sisi bahasa, asawat artinya adalah sesuatu yang berwarna hitam dalam bentuk plural. Al-a'dham artinya adalah besar, agung, banyak. Sehingga asawadul a'dham secara bahasa artinya adalah sesuatu yang berwarna hitam dalam jumlah yang sangat banyak. Menggambarkan orang-orang yang sangat banyak sama nongkrong yang pada umumnya rambut mereka berwarna hitam. Dalam terminologi syar'i, bahwasanya as-sawadul a'dham itu semakna dengan al-jamaah. Al-jamaah semakna dengan as-sawadul a'dham. Jadi kalau dibolak-balik ya sama aja sama nongkrong. Al-Hafidz Asy-Syuuti rahimahullah menjelaskan, asawat al-a'dham adalah jamaah manusia yang terbesar sama nongkrong. Perhatikan baik-baik nih sama nongkrong, bukan sekedar banyak, tapi bersatu di atas manhaj yang lurus. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani menukil perkataan Imam At-Tabari mengenai kata jamaah di dalam hadis Bukhari yang berbunyi, hendaknya kalian bersama jamaah. Beliau berkata, jamaah adalah as-sawat al-a'dham. Artinya apa? As-sawat al-a'dham semakna dengan al-jamaah. Jamaah itu bukan soal rame doang, tapi soal lurus di atas kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-firqah an-najiyah adalah al-sunnah wal jamaah dan mereka adalah as-sawat al-a'dham. Lalu beliau rahimahullah menegaskan, adapun kelompok-kelompok selain mereka adalah kelompok yang nyeleneh, bercerai-berai, pengikut bidah dan hawa nafsu. Jumlah mereka tidak akan pernah mendekati al-firqah an-najiyah. Dan beliau menutup dengan kaidah penting, barang siapa berkata sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', dialah Ahlussunnah wal Jamaah. Kesimpulannya jelas Sobat Nongkrong, bahwasannya banyak jumlahnya tapi menyelisih dalil bukan asawat al-a'dham. Sedikit
tapi di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, itulah jamaah. Lalu yang kocak nih sama nongkrong, ada yang bilang bahwasannya kelompok Khawarij lah yang pertama kali mendengungkan untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Aduh. Otak di mana otak ya? Otak di tempat nasi padang kali ya. Si no le ayuda a la fábrica, el camión no está. Ini bukan kata ustadz zaman sekarang, bro. Ini kata sahabat Nabi SAW. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jamaah adalah yang mengikuti kebenaran meskipun engkau sendirian. Bayangin sebenarnya satu orang sendirian tapi pegang kebenaran. Itulah jamaah menurut Islam sama nongkrong. Masya Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah menukil nasihat para salaf. Ikutilah jalan kebenaran, jangan merasa asing karena sedikitnya yang menempuhnya. Dan waspadalah dari jalan kebatilan dan jangan tertipu dari banyaknya pengikutnya. Dalil dan pendapat para ulama tadi menunjukkan bahwasanya yang dimaksud as-sawat al-a'dham adalah kelompok yang mayoritas umat Islam yang di atas kebenaran, bukan yang terbanyak tapi di atas kebatilan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, kebenaran itu adalah apa yang ditegakkan oleh dalil, bukan apa yang dilakukan banyak manusia. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan menegaskan, kebenaran adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu menuruti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tuh, dengerin. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Allah memperingatkan dari mengikuti mayoritas manusia. Karena agama mereka rusak, amal mereka mengikuti hawa nafsu, dan ilmu mereka tidak mengantarkan mereka ke jalan yang lurus. Sekarang jelas ya sahabat nongkrong, bahwasannya mayoritas bukan otomatis menjadi yang paling benar. Rame tidak otomatis menjadi patokan bahwasannya itu jalan yang lurus. Kebenaran itu diukur dengan dalil. Kelurusan itu diukur dengan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kalau lo harus milih rame tapi menyimpang, atau sedikit tapi lurus, ingat pesan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ikuti kebenaran walau lo sendirian. Karena di sisi Allah yang dinilai bukan jumlah, tapi ketundukan lo pada dalil dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Kalau lo suka, gue tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum sama nakrang.